Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar perhatikan dulu itu sampah-sampah di bawah. Itu sendal rapi kan. Tapi ini diperhatikan memang. Sudah siap belajar? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas bimbing dulu teman-teman yang berdoa. Pandi. Baik teman-teman, sebelum kita belajar adalah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Baik. Pada kesempatan kali ini, marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita yaitu kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan hingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan orang-orang selalu mengikuti salat beliau hingga datangnya yaumul kiamah. Baik, sebelum kita belajar, dengarkan dulu nak. Bapak absen. Tiara. Hadir Pak. Apandi. Hadir. Arni. Hadir. Wanda. Hadir. Oke, baik. Berarti hadir semua di? Iya Pak. Alhamdulillah. Baik, kita masuk pada materi pertemuan kali ini. Terlebih dahulu, Bapak ingin tanya siapa yang sudah memahami atau mengetahui apa itu Al-Quran? Kitab suci umat Islam. Bagus. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menjadi generasi pencinta Al-Quran. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, perlu kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi manusia, terkhususnya umat Nabi Muhammad SAW atau yang beragama Islam. Al-Quran diturunkan tidak satu kali, maksudnya tidak satu kali 30 juz, akan tetapi per surah. Bapak ingin tanya, siapa yang mengetahui surah apa yang pertama diturunkan? Surah Al-Alaq. Bagus. Selanjutnya, pentingnya memahami Al-Quran itu. Ada 3 poin dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber petunjuk manusia, yang dimana kehidupan seseorang harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mempertebal iman, yang dimana kalau seseorang sudah memahami Al-Quran, maka imannya itu akan tebal atau akan kuat. Itu sebabnya Al-Quran ini penting sekali dalam kehidupan. Dan yang ketiga, menjadi pedoman hidup. Kebanyakan orang sekarang tidak lagi mementingkan hidupnya itu tidak berpatokan pada Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang lebih baik dari apapun itu. Baik, kita akan lanjut pada materi. Selanjutnya kita akan masuk pada menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, yang dimana ada 4 cara agar kita bisa mencintai Al-Quran. Yang pertama, membacanya secara rutin. Bapak ingin bertanya,
Siapa yang sudah tahu dalil tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Tidak. Aduh. Oke, baik. Bapak ingin membacakan dalil tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran secara rutin. Yang dimana dalilnya itu Iqra'ul Qur'ana fa innahu yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Jadi ketika kita selalu membaca Al-Quran, maka di akhirat kelak Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Selanjutnya, hafalkan ayat. Anak-anak sekalian, menghafal itu penting dalam kehidupan, karena ada sebuah penjelasan yang menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak mempunyai hafalan satu ayat pun di dunianya, maksudnya dalam hidupnya, maka dia diibaratkan sebagai rumah yang kosong. Tahu rumah kosong itu bagaimana? Tahu? Oke. Tidak ada isinya, dia itu ditinggali sama jin atau setan segala macam. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Percuma kita sering membaca Al-Quran dan menghafalkannya, akan tetapi kita tidak mentadabburi ayat-ayatnya, itu sama hanya kita bagaimana nih? Kayak tidak ada juga gunanya. Karena Al-Quran itu pertama dibaca, dihafal, dan yang ketiga itu ditadabburi. Maksudnya ditadabburi di sini, kita menghayati kandungan setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya ayat yang menjelaskan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di ayat ini ketika kita tadabburi, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang dimana kita akan berpikir bahwa manusia itu masing-masing berhak untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Oke? Selanjutnya kita masuk pada aplikasi dalam hidup. Tadi pertama membaca Al-Quran, kedua menghafalkannya, ketiga mentadabburinya. Percuma kita mentadabburi kalau kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada sebuah penjelasan yang mengatakan bahwa dilarang minum dalam keadaan berdiri. Percuma kita tadabburi, kita tahu keutamaan dan manfaat dan musibah yang akan kita rasakan ketika kita minum dalam keadaan berdiri, tetapi kita tidak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sama hanya percuma. Oke. Selanjutnya, membiasakan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Yang pertama itu, adapun caranya membiasakan Al-Quran dan mempelajarinya itu, kuncinya yang pertama mulai dari kecil. Yang kedua, rutin mengaji. Dan yang ketiga, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 3 amalan yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, akhlak. Dan yang ketiga, muamalah. Siapa yang sudah tahu apa itu ibadah? Coba, Tiara. Beribadah artinya berdoa. Oke, berdoa atau biasa disebut menyembah yang sesuai yang kita yakini. Oke. Kalau akhlak, Depandi, apa itu akhlak? Berlaku. Berlaku, oke, bagus.
yaitu perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya berbicara, cara bergaul dengan sesama teman, cara berpakaian. Oke. Selanjutnya muamalah. Siapa yang sudah mengetahui apa itu muamalah? Punya hubungan antar sesama manusia. Oke. Ada sebuah penjelasan mengatakan begini, perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki hubungan kepada manusia, karena dua-duanya itu penting dalam kehidupan. Jadi kalau kita sudah memperbaiki hubungan kepada Allah, jangan juga lupa kita memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Coba yang mau bertanya. Kan tadi katanya kita harus mentadaburi Al-Quran di dalam kehidupan. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah? Oke, baik. Adapun caranya biar kita tetap istiqomah, yang pertama itu hayati, maksudnya ayat yang kita tadaburi. Contohnya begini, kalau kita mentadaburi tentang proses penciptaan langit dan bumi dan seisinya, yang dimana itu arti ayat tersebut, di antara proses penciptaan langit dan bumi dan seisinya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir dan beriman. Oke, jadi percuma kita mentadaburi kalau kita tidak berfikir, itu sama halnya bohong. Kebanyakan orang sekarang mentadaburi tapi tidak mau berfikir. Itu sebabnya dia tidak istiqomah dalam tadabburi ayat. Oke, baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak. Hah? Pandit? Dia Pandit? Bertanya? Lain, Pak. Yang lain? Oke, bagus. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di zaman sekarang, yang kita tahu pada zaman sekarang itu banyak muncul berbagai maksiat. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, yang sesuai pertanyaannya Adik Tiara, bagaimana agar kita istiqomah, itu berkaitan dengan yang Adik Zulfar tanyakan, yang dimana ketika kita tidak berpikir, maka itu tidak akan menjadikan pedoman untuk kita. Percuma kita membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, tapi kita tidak mau berpikir. Itu sama halnya bohong. Ada sebuah penjelasan mengatakan bahwa ketika Al-Quran dibacakan, maka kita harus diam dan mendengarkan bacaan, mendengarkan dan menghayati. Jadi begitu. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran, maka jadikan Al-Quran menjadi teman hidup kita. Apa-apa yang kita ingin lakukan berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Baik. Siapa lagi yang bertanya? Sudah tidak ada? Oke. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan sebuah pepatah yang mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan ibaratkan pohon yang tidak berbuah. Jadi cukup dari Bapak, lebih dan kurang yang memaafkan. Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada ketua kelas bimbing teman-temannya sebelum keluar kelas.
Baik, sebelum kita keluar kelas, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.